Bila berkenan bapak-bapak mohon boleh maju di depan supaya kita luruskan saf saja dulu, kita sempurnakan. Dan anak-anak yang pakai pakaian pramuka boleh hentikan sejenak main gamenya. Sekarang orang mau sholat dulu. Mari Pak, silakan, ini masih kelihatan kosong di depan. Baik, terima kasih. Dan yang bawa handphone mohon di silent atau dimatikan sejenak guna keusuhan kita dalam beribadah. Kami akan laporkan untuk Infakas Masjid Raya Ahmad Yani saldo tanggal 6 November 2025 berjumlah saldo tanggal 6 November 2025 Rp279.740. Uang masuk Rp2.765.000, pengeluaran Rp1.800.000, sehingga saldo akhir sampai dengan tanggal 13 November 2025 berjumlah Rp1.244.740. Itulah saldo akhir. Kami atas nama Badan Takmir mengucapkan terima kasih atas bantuan jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal-amalnya. Kemudian kami ingin informasikan kepada para jamaah bahwa insya Allah dalam waktu dekat, apakah besok atau lusa, pekerjaan kegiatan renovasi mulai dari pemasangan granit, kemudian rehab kubah di atas plafon, itu insya Allah akan dimulai. Itu akan ditangani langsung oleh Balai PUPR dan sudah ada perusahaan yang sudah akan mengerjakan. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah mulai pekerjaan dengan kurang lebih anggaran 7,2 M. Alhamdulillah, itu di luar pagar jendela ya Pak. Jadi cuma plafon, kemudian kubah, pemasangan granit, itu anggarannya 7,2 M, dan itu langsung ditangani oleh Balai PUPR. Dan alhamdulillah perusahaan dari luar yang akan melaksanakan kegiatan ini. Ini informasi buat jamaah. Kita bersyukur, mudah-mudahan masuk Ramadan masjid kita sudah berubah lebih baik ya. Mohon doanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan dan lain sebagainya. Jadi mohon doa dari jamaah semua. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini yakni Al-Mukarram Ustadz Dr. Anas Haji Hamzah Kadir, dan imam adalah Ustadz Haji Muhammad Mario Badarudin MPD. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bapak-bapak jamaah Jum'ah yang saya hormati dan dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berangkat dari segala kerendahan hati kita semua sambil memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini di rumah Allah, di masjid ini, kita secara langsung merasakan dua macam nikmat dari Allah, yaitu pertama nikmat kesempatan kita bersama-sama berada di rumah Allah, di masjid ini, dan yang kedua adalah kesehatan yang kita miliki. Sinkronisasi daripada dua macam ini kita syukuri, kesempatan dan kesehatan. Hari ini hari Jumat, banyak saudara-saudara kita
diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, tapi tidak berada di rumah Allah seperti kita ini. Inilah yang kita syukuri. Oleh karena itu pada kesempatan ini tentu tidak banyak perlu kami sampaikan. Hanya ada 3 titik. Titik yang pertama bahwa bulan Rabiul Awal telah meninggalkan kita dan akan bertemu lagi insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang. Sementara banyak sebahagian dari umat kita memperingati dan diperingati oleh bulan itu, tapi jarang menyentuh tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal itu. Tidak pernah disentuh bahwa Nabi Muhammad waktu masih dalam kandungan ibunya sudah tersunat. Sudah tersunat. Ibunya terheran-heran melahirkan anaknya ini. Kenapa anakku sudah seperti ini? Sehingga Allah mendengar keluhan-keluhan dari ibunya, maka Allah menyuruh malaikat untuk memberitahu. Beritahu kepada ibunya Muhammad itu, anaknya disunat masih dalam kandungannya, agar nantinya setelah dilahirkan jangan sampai seperti sekarang ini kehormatan daripada anak-anak itu dilihat oleh semua orang. Nabi Muhammad dijaga. Ini yang perlu supaya kita ikuti penyunatan daripada anak-anak kita, cucu kita, cece kita sekarang. Diusahakan mereka itu belum ada pendekatan rasa malu. Baru yang kedua, Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya, bapaknya sudah meninggal. Dia sudah yatim. Sehingga itu di dalam surat Al-Ma'un dijelas-jelaskan juga oleh para mubaligh. Ya Muhammad, siapakah yang mendustakan ajaran agama? Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Sehingga ayat itu dilanjutkan. Antaranya yang mendustakan agama yang pertama adalah yang tidak memperhatikan dan tidak mengawasi anak-anak yatim, karena dia sudah rasakan dari dulu. Setelah dilahirkan tidak ada lagi bapaknya, tidak lama kemudian ibunya lagi sudah meninggal, jadi status anak yatim piatu. Jadi banyak peringatan-peringatan di dalam Al-Quran tentang masalah titik yang pertama ini. Baru titik yang kedua, tadi telah disebut-sebutkan orang merenovasi masjid, orang membangun masjid, sehingga kita termotivasi. Man bana masjidan banallahu baital fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, merenovasi masjid, banallahu baital fil jannah, Allah akan membangunkan dia mahligai di dalam surga. Jadi sudah ada patokan. Sehingga itu di dalam satu hadis Rasulullah bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga dan ditunggu oleh surga. Yang pertama toli'il Quran. Tadi juga tadi dimotivasi. Orang yang rajin ikhlas membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, dirindukan oleh surga. Baru yang kedua hifdzil lisan. Orang yang selalu menutup mulutnya, lidahnya, artinya tidak membicarakan kesalahan,
keaiban seseorang pada orang lain, dirindukan oleh surga. Menutup mulutnya, tidak membicarakan kekeliruan orang lain. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ialah orang yang selalu memberi makan kepada orang miskin, dirindukan oleh surga. Jadi ini dasar-dasar motivasi. Baru yang terakhir ialah orang yang menahan nafsunya, menahan hawa nafsu, menahan amarah. Jadi orang yang berani di dunia ini bukan orang seorang membunuh 1000 musuh. Akan tetapi yang paling berani di dunia ini dan juga sampai di akhirat ialah orang yang bisa menahan amarahnya, menahan nafsunya. Ini titik yang kedua. Baru titik yang ketiga adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ini juga masih menyangkut tentang infak sedekah kita. As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takau fi yadillah fatatakallamu bi khamsin kalimatin. Kalau kita sudah berniat, uang masih di saku kita, tapi sudah diniatkan untuk memberi infak, memberi sedekah, membantu pembangunan masjid dan lain-lain ada hubungannya dengan agama, dia sudah sampai dulu digenggam oleh Allah. Fatatakallamu bi khamsin kalimatin, dan dia berkata dengan 5 macam perkataan. Fa'awaluha, yang pertama dia katakan oleh sedekah kita, oleh infak kita, wa kuntu sagirun, sebenarnya aku ini kecil di hadapan manusia. Akan tetapi sudah dengan ikhlas yang bersangkutan, ikhlas mengeluarkan aku, fakabbartani, sudah jadi besarlah aku, besar di dunia, besar di akhirat. Baru yang kedua, wa kuntu qalilun, sebenarnya aku ini sedikit di hadapan manusia. Akan tetapi sudah dengan ikhlas, reda, aku akan mau diberikan dan dikeluarkan kepada yang hak menerimanya. Fakabbartani, sudah jadi besarlah aku, besar di dunia, besar di akhirat. Baru yang berikut, wa kuntu faniyan, sebenarnya aku ini barang yang habis, barang yang rusak, panah dan lain sebagainya. Akan tetapi yang bersangkutan sebagai pemilikku mengeluarkan dengan ikhlas, dengan reda, fabakaitani, aku sudah jadi kekal di dunia, kekal di akhirat. Baru yang berikut lagi, wa kuntu harisi, sebenarnya aku setiap detik, setiap saat kau jaga aku, jaga. Far'ana sirtu harisaka, karena dia sudah dengan ikhlas mengeluarkan. Sekarang sebaliknya, akulah yang menjaganya, akulah yang memeliharanya, menjaga harta yang ditinggalkan, menjaga dirinya, menjaga rumahnya, segala-galanya yang dimiliki, akulah satpam, jadi satuan pengamanan. Jadi sedekah yang kita berikan selama ini hidup, dialah yang menjaga. Maka oleh karena itu berkesimpulan, eksistensi kita di dunia ini, pada alam pertama alam roh, alam kedua alam dunia, alam kandungan, ketiga alam dunia ini, kita hanya hidup untuk sementara. Nanti alam yang berikutnya adalah alam kubur.
Sehingga di alam kubur itulah jamaah yang berbahagia. Tadi telah kita dengarkan juga dari Bapak Imam kita yang telah mengatakan, yaitu man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dalam jannah. Barang siapa yang selalu mengucapkan di waktu pagi hari, tengah hari, sore hari, malam hari dengan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam jannah, masuk surga. Jadi insya Allah jemaah yang berbahagia, dengan ungkapan-ungkapan ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Imam sebelum khatib naik mimbar dan oleh siapapun, kalau itu benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah, tolong diambil sami'na wa ta'na. Kemudian diapakan lagi untuk diamalkan sendiri, keluarga, dan juga oleh siapapun. Kita sampaikan supaya di dalam kehidupan ini khairun nasi anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang ada manfaatnya kepada manusia yang lainnya. Dan juga ilmu yang kita terima kita sampaikan supaya ada hikmahnya, ada gunanya, ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kalau ilmu yang tidak diamalkan, laksana tumbuhan yang hidup tapi tidak ada buahnya, tidak berbuah. Insya Allah insya Allah semua yang hadir di sini akan dirindukan, ditunggu oleh surga yang kita idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Wa khatamuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullihi wa ayyadahu bisultanan nasir. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفعك الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا أنت مولانا سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب
برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكفيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا